wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di acara Ramadan SDN Pangrango, yaitu Gembira, Gerakan Menimba Ilmu Ramadan. Tapi kali ini konsepnya berbeda. Kalian bisa lihat sendiri, saya ada di dalam ruangan. Kali ini acaranya atau konsepnya itu talk show. Tentunya kalau talk show itu kan dua arah ya teman-teman. Jadi saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh ibu guru cantik, yaitu Ibu Vika. Bu Vika, halo. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Novita gimana? Alhamdulillah baik juga. Gimana? Udah ada yang bolong belum puasanya Bu? Belum dong. Alhamdulillah. Novita kalau juga gitu. kan? Alhamdulillah. Iya. Nah di sini teman-teman kita akan membahas mengenai lebur dosa di bulan Ramadan. Oke Ibu, saya punya pertanyaan nih untuk Ibu. Gimana? Pertanyaannya, apa sih keistimewaan bulan suci Ramadan ini? Oke, bulan suci Ramadan itu adalah bulan mulia. Bulan dimana pintu taubat itu terbuka lebar, Novita ya. Terus segala hal-hal positif, segala perbuatan kita, tentunya yang positif ya, itu tuh pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah gitu loh. Di bulan ini juga kita tuh anjurkan ya untuk banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, baik dari dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, baik yang disengaja, yang kita niatin atau yang secara tidak sadar kita lakukan, itu tuh ya mumpung itu taubat terbuka lebar, itu kita yang memang disarankan untuk banyak-banyak bertobat ya. Nabi Muhammad saja yang kita kenal bahwa beliau itu maksum ya, artinya kan terpelihara dari dosa, terus terjaga gitu kan. Itu dalam sehari beliau tuh melakukan taubat sebanyak 100 kali. Nah, kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya gitu tuh ya memang disarankan seperti itu gitu. Baik, berarti keistimewaan bulan suci Ramadan itu memang sangat Masya Allah sekali ya Bu? Ya, Masya Allah. Nah, ada gak sih Bu hadis atau firman Allah yang mengungkapkan bahwa bulan suci Ramadan tuh memang bulannya untuk bertobat, bulannya untuk berbuat baik? Ada dong. Jadi hadis yang menyebutkan mengenai tobat seperti itu, yang mengenai keistimewaan bulan Ramadan itu ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, yang isinya tuh Nabi Muhammad bersabda bahwa dalam sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain, itu tuh akan dihapuskan atau dileburkan dosa-dosa yang telah kita perbuat di antara waktu-waktu tersebut gitu loh, di antara waktu dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya gitu. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua dosa itu serta-merta terlebur atau diampuni oleh Allah. Tentu saja hanya dosa-dosa kecil yang mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau dosa besarnya itu tidak langsung melebur, tidak langsung diampuni oleh Allah. Karena kan kita tahu ya tahapannya, kalaupun misalnya dosa besar langsung terampuni, berarti kan bakalan banyak dimanfaatkan gitu kan ya oleh manusia gitu kan. Kan pasti kita mikir, nggak apa-apa melakukan dosa besar, toh nanti pas bulan Ramadan bakalan diampuni, bakalan dihapuskan gitu. Itu kan akan semakin banyak orang yang mengajukan larangan kan kalau seperti itu. Makanya tidak semua dosa akan terampuni gitu, seperti itu. Oh gitu ya Ibu. Kalau boleh tahu kira-kira dosa apa aja sih Bu yang tidak serta-merta secara langsung terhapus gitu dosanya? Pertama itu syirik ya. Syirik itu kan berarti menyekutukan Allah. Itu kita pasti tahu, itu sudah belajar juga dari SD kan. Syirik itu tidak boleh sekali, artinya menyekutukan Allah. Entah kita datang ke tempat paranormal
atau kita sendiri yang belajar ilmu sihirnya untuk supaya membuka konsultasi seperti itu ya, itu nggak boleh sama sekali kan. Nah, syirik juga tuh di zaman sekarang cukup berbeda ya dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kita tuh Indonesia tuh terkenal dengan hal-hal mistis seperti itu kan ya. Nah, sekarang tuh syirik tuh bukan cuman sebatas itu saja loh Novita. Misalnya kayak kita percaya ramalan, kita percaya zodiak, itu juga tuh terhitungnya syirik ya. Kita ibaratkan kita senang dengan takdir buatan manusia sendiri. Itu kan buatan manusia ya, kayak misalnya zodiak Libra, asmaranya seperti ini, keuangannya seperti ini, kesehatannya seperti ini. Itu kan karangan manusia ya. Artinya kan kalau kita meyakini hal itu sama saja dengan kita menyekutukan Allah, dan itu membaca dan meyakini zodiak saja itu 40 hari ibadah kita tidak diterima. Itu tuh ada di hadis riwayat Muslim nomor 2228 yang saya tahu itu gitu. Nah, selain syirik juga kita belajar ilmu sihir, kita durhaka kepada orang tua, kita melakukan kejahatan seperti membunuh, minum minuman keras, memakan harta anak yatim, itu juga termasuk dosa besar yang tidak serta-merta diampuni oleh Allah. Perlu ada taubatan nasuha. Tidak cukup hanya mengucap istighfar terus tidak ada realisasi bentuk perbuatan taubat lainnya. Itu sih gitu. Baik, tadi sudah disebutkan ya mengenai hal apa saja yang dosanya tuh tidak serta-merta atau gampang untuk dihapuskan. Jadi bagi teman-teman yang masih percaya tarot, zodiak, ramalan-ramalan seperti itu, mulai dari Ramadan sekarang mohon untuk dikurangi secara sedikit demi sedikit, karena kalau misalkan dirubah langsung mungkin agak sulit ya Bu. Iya. Gak apa-apa, semua itu kan butuh proses. Nah, selanjutnya saya punya pertanyaan lagi untuk Ibu Vika. Bagaimana kiat-kiat atau apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan? Oke. Kiat-kiat supaya kita memiliki banyak pahala ya, itu kan meraih pahala ya. Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Jadi yang pertama mungkin ya banyak manusia atau banyak orang yang melakukannya di bulan-bulan sebelum Ramadan ya, kayak sholat 5 waktu yang ditunda-tunda gitu loh ya. Kan kita tahu kalau setiap sholat itu ada batasan jamnya ya, ada batasan waktunya ya. Nah, kita tuh biasanya di bulan-bulan sebelum Ramadan tuh merasa bahwa pekerjaan tuh lebih penting daripada sholat. Nanggung nih, nanti aja, belum jam 2 masih setengah 2, belum jam 1.55 mungkin ya, kayak gitu. Nah, di Ramadan sekarang nih, mumpung Ramadan, begitu azan kita langsung sholat gitu loh, karena sejatinya sholatlah yang mendekatkan rezeki kepada kita. Itu bukan karena rezeki kita jadi sholat jauh, jadi sholat gitu loh kan. Kita semua orang pasti tahu kalau sholat itu wajib, tapi banyak yang akhirnya menormalisasi bahwa karena sholat ada waktunya, ya udah kita di akhir aja nggak apa-apa gitu. Kalau nggak 2:30 yang penting belum asar gitu kan, suka begitu. Nah padahal ya kalau mau rezekinya lancar justru sholatnya tuh di tepat waktu, di awal waktu itu. Nah selain sholat wajib yang 5 waktu itu, bisa ditambah dengan sholat sunnah. Kan sholat sunnah kan banyak banget ya, ada duha, terus juga tahajud, dan di antara Ramadan kan ada malam Lailatul Qadar kan, itu kan di 10 malam terakhir. Nah itu kan bisa dicapai itu
kan tidak semua orang bisa mencapai Lailatul Qadar kan, butuh usaha religius juga untuk mencapainya. Nah itu kan tidak, kalau saya sih mikirnya gini ya, kalau misalnya kita tidak membiasakan untuk beribadah, nggak mungkin loh misalnya gini, sehari-hari kita tuh acuh ke beribadah, tiba-tiba di 10 malam terakhir kita niatin untuk ibadahnya benar supaya mendapat Lailatul Qadar. Itu tuh kayaknya susah gitu loh. Kalau kebiasaan-kebiasaan lama yang kita terapin terus tiba-tiba kita harus berubah supaya dapat Lailatul Qadar, itu kayaknya agak susah, gitu loh ya untuk merubah kebiasaan gitu. Nah, mumpung belum 10 malam terakhir ini gitu loh, kita ya satu membiasakan untuk sholat tepat waktu. Kita biasakan untuk mungkin bisa sebelum sahur kita sholat malam dulu kan, qiyamul lail dulu gitu. Toh nanti akan mengikuti kebiasaan itu tuh secara tidak sadar, kita akan melakukannya di 10 malam terakhir untuk mencapai Lailatul Qadar. Terus juga kita bisa tadarusan gitu, atau berbagi kepada yang membutuhkan gitu. Itu banyak sih ya hal-hal yang bisa membuat pahala dilipat gandakan gitu. Iya betul. Jadi bagi teman-teman semuanya, banyak sekali hal yang bisa dilakukan di bulan suci Ramadan ini. Tentunya lebih mendekatkan diri kepada Allah ya Bu. Iya. Nah, baik Ibu, setelah tadi kita membahas mengenai keistimewaan bulan suci Ramadan, hal apa saja yang harus dilakukan untuk mendapat pahala dan apa saja dosa yang tidak bisa serta-merta untuk dilebur secara mudah, saya punya satu pertanyaan terakhir untuk Ibu. Bukan pertanyaan sih, lebih pernyataan. Bagaimana, apa yang ingin Ibu sampaikan untuk teman-teman semua yang melihat video ini agar bulan suci Ramadannya itu lebih bermakna? Jadi buat semuanya, reminder juga sih buat saya ya, mumpung ini bulan Ramadan, jangan sampai disia-siakan nih kesempatan Mas ini, karena kan umur nggak ada yang tahu ya kan ya. Bertemu dengan Ramadan itu rezeki juga kan bagi kita kan, rezeki yang Allah kasih. Nah mumpung di bulan Ramadan ini kita perbanyak untuk melakukan ketaatan kepada Allah tentunya, karena kan bonusnya luar biasa sekali ya, dosa kecil dihapuskan, itu kan luar biasa banget. Kemurahan hati Allah loh kepada kita gitu kan. Nah terus juga sungguh orang-orang yang merugi kalau kita itu kebiasaan di bulan yang lalu dengan bulan Ramadan itu sama gitu. Itu merugi banget sih ya, karena kan berarti kan tidak ada perbedaan ya, tidak ada Ramadannya tidak bermakna gitu loh di diri kita gitu loh, cuman berburu takjil aja kan ya. Iya, arti gitu. sama nahan lapar aja mungkin ya, Bu. Betul sekali. Nah ya itu, banyak-banyaklah berbuat baik, terus juga banyak beribadah. Baik, mungkin cukup sekian untuk talkshow gembira kali ini ya Bu. Terima kasih sudah Sama-sama. menemani saya di Ibu sini. juga makasih banyak. Untuk kesimpulannya yang bisa diambil dari talkshow kali ini yaitu apa saja hal yang bisa dilakukan atau untuk mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan ini, dan dosa apa saja yang tidak bisa serta-merta dilebur dengan mudah. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan saat ini. Sampai berjumpa di talkshow berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.